Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku sekalian, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan jiwa-jiwa yang hanif. Dan sebelumnya ana mohon maaf yang sebesar-besarnya karena qadarullah dalam perjalanan ada beberapa hal jadi agak telat khususnya bagi yang menunggu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu dalam penungguan menjadi waktu-waktu yang berharga yang kita bisa datangkan nanti di hari kiamat sebagai waktu yang kita gunakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir ke tempat ini, kita berikan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap bahwa waktu ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang beruntung. Bukan seperti orang-orang yang melewati waktunya lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surah yang bersama-sama kita hafal, bahkan Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan dalam ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ushulus Tsalatsah, bahwa law ma anzalallahu ala hadhihi surah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan ke muka bumi ini satu surat, yakni suratul Asr, surah wal Asr, lakafathum, maka tentunya itu sudah mencukupi. Karena di dalam surah wal Asri ini ada penjelasan tentang kehidupan manusia yang sebenarnya adalah kehidupan yang penuh dengan kerugian. Dan hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa ruginya manusia itu sangat banyak sekali. Kalau bukan karena ampunan Allah, bukan karena keutamaan yang Allah berikan, bukan karena tauhid, tentu kesesatan, kerugian manusia itu semakin nyata di depan mata. Karena banyaknya ampunan Allah, besarnya ampunan Allah, dan banyaknya jalan menuju kebaikan. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, masih di dalam babul ikhlas wa ihdharun niyah. Di dalamnya itu terdapat satu bab yang namanya adalah kasrah turuqul khair, yaitu banyaknya jalan-jalan kebaikan. Maka di sana menunjukkan bahwa manusia yang merugi, manusia yang banyak kesia-siaan, tetapi Allah Subhanahu wa taala
mengetahui tentang kadar manusia itu sendiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un, semua bani Adam melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Tetapi Rasulullah mengatakan, wa khairul khata'in, sebaik-baik orang-orang yang melakukan dosa dan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Maka taubat di sini adalah merupakan penyempurna daripada kehidupan kita. Kesempurnaan hidup apabila kita bertaubat kepada Allah, bukan cukup hanya dengan syukur dan sabar. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan ini juga merupakan penjelasan dari para ulama tentang kesempurnaan hidup seorang itu adalah dengan 3 hal sebagaimana yang kita kenal. Man idza an'ama, apabila diberikan nikmat oleh Allah, syakara, maka dia bersyukur kepada Allah. Dan kemudian apabila Allah berikan kepada dia ujian, maka dia bersabar dengan ujian tersebut. Dan apabila dia berbuat dosa dan kesalahan, dia segera meminta ampun dan beristighfar. Karena istighfar ini diajarkan oleh Nabi kita, dan kita bertaubat kepada Allah dalam hari-hari itu harus begitu banyak. Bahkan kalau bisa tidak terhitung. Adapun Nabi SAW tidak pernah kurang dari 75 kali beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas yaitu tentang ciri-ciri jiwa yang hanif. Yang pertama kemarin adalah kecondongan kepada kebenaran. Jiwa-jiwa yang hanif adalah condong kepada kebenaran, bukan condong kepada hawa nafsu. Tetapi bagaimanapun hawa nafsu manusia itu lebih digandrungi oleh manusia, lebih sangat disukai untuk mengikutinya. Maka banyak orang-orang ketika sedang bersama-sama, mereka tahan hawa nafsunya untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah, tidak berbuat dosa, karena mungkin ada tujuan lain, yaitu agar manusia melihat dia dalam keadaan tidak berbuat dosa. Tapi bagaimana ketika sedang sendiri? Yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang membawa pahala kemudian dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketika sedang sendirinya, fisirri, dalam sendirinya, dalam kesepiannya, maka dia tumpahkan, dia muntahkan semua hasrat hawa nafsunya. Dia gunakan matanya untuk bermaksiat kepada Allah, dia gunakan telinganya untuk bermaksiat kepada Allah, dia gunakan tangannya, dia gunakan fikirannya, bahkan dia gunakan hatinya untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak juga orang-orang yang dia mengucapkan dengan lisannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berkhianat kepada Allah dengan hatinya. Dia berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Rabb, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Tetapi dalam hatinya dia mengatakan, apa mungkin Allah memberikan ini kepada saya? Apa iya Allah memberikan ini kepada saya, sementara saya hanya begini, begini, dan begini? Dan ini termasuk daripada maksiat hati. Seseorang yang tidak meyakini secara benar terhadap apa yang doa-doa mereka, ya, mereka tidak meyakini bahwa Allah akan mengabulkan permintaan mereka. Sehingga ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguh-sungguhan, tetapi kesungguhan tersebut hilang karena hatinya mengkhianati ucapannya. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, beliau menyampaikan dalam fikih, zikir dan doa, banyak orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi mereka bermaksiat dengan hatinya kepada Allah. Yazunnuna billahi dhannal jahiliyah, mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangkanya layaknya orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Kalau saya minta sama Allah begini, maka tidak mungkin ini bisa dikabulkan oleh Allah kecuali saya begini, 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 dan begini dalam perkara-perkara dunia, ya. Maka seorang mukmin apabila dia berdoa kepada Allah, hendaklah dia menghadirkan bukan hanya lisannya tetapi apa? Hatinya. Dia betul-betul meyakini sebagaimana sabda Nabi SAW, ud'u ilallah wa antum mustaiqinun bil ijabah. Kita berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doa kita pasti akan dikabulkan. Jangan pernah berdoa kita kepada Allah kalau kita nggak yakin kalau doa tersebut tidak dikabulkan. Dan seorang hamba apabila dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwa Allah pasti akan memberikan kepadanya dalam waktu-waktu tertentu, atau nanti Allah akan jadikan itu semua nanti sebagai bekal di akhirat buat dia.
Al-Imam Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Sayyidul Khatir, ya, beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW beliau bersabda, banyak orang-orang yang berdoa kepada Allah, setiap doa, ya, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua kemungkinan. Apakah Allah memberikannya kepada dia, diwujudkannya di dunia, atau nanti di akhirat, ditunda di akhirat, dari perkara-perkara dunia yang dia minta, ya. Misalkan dia di dunia minta begini, minta begini, minta begini tentang perkara dunia, kemudian di dunia tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat dia akan melihat doa dia itu seperti sebuah amalan yang besar, yang kata Nabi, maka semua orang-orang yang berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang besar, minta dia kepada Allah tentang perkara dunia, mungkin dia minta dunia dan seisinya, maka kemudian tidak diberikan oleh Allah kepada dia di dunia, maka kemudian di akhirat dia melihat doanya itu sebagai amalan soleh, yang dia mengatakan, kalau seandainya Allah tidak mengabulkan semua permintaanku di dunia, itu adalah jauh lebih baik, dan hari ini aku merasakannya. Jadi rupanya kalau di dunia ini tidak diberikan, karena apa? Doa kita yang sudah diberikan oleh Allah di dunia ini, maka di akhirat itu tidak ada lagi sebagai amalan soleh buat kita. Tapi apa yang tidak diberikan oleh Allah di dunia, maka di akhirat itu akan dikumpulkan sebagai amalan soleh. Maka berdoa kepada Allah dengan doa yang banyak, ya, dengan doa yang banyak. Jangan sampai digoda oleh syaitan. Kata syaitan, jangan banyak-banyak doa, amalnya dikit, doanya banyak. Nggak usah banyak permintaan. Ingat, Allah ini bukan pabrik, bukan owner pabrik yang kalau dibanyak minta bosan dia. Manusia yang kaya, setiap hari dia lewat minta, lama-lama bosan nggak? Bosan. Tapi kalau Allah semakin diminta oleh seorang hamba, semakin banyak permintaannya, semakin besar permintaannya, mau perkara dunia atau perkara akhirat, Allah semakin senang. Ya, Allah semakin senang, menunjukkan bahwa hambaku meminta hanya kepadaku. Buktinya apa? Dia minta terus-terusan sama saya. Ya, dan siapa yang meminta kepada saya, aku akan berikan. Apalagi orang mukmin, tentu dalam setiap harinya yang mereka tunggu adalah waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dia harus persiapkan hari-harinya untuk menyambut sebuah waktu yang begitu besar bagi dirinya. Waktu-waktu di pertengahan malam sampai dengan sepertiga malam sampai datang waktu subuh, yang tentunya ini bagi orang-orang yang beriman sesuatu yang sangat dirindukan. Selelah apapun dia, waktu inilah waktu yang dirindukan oleh mereka. Ruhbaniyatul mu'minin, yang disebutkan bahwa jihad, sholat malam dan lain sebagainya, ini merupakan kedekatan seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meninggalkan sholat malam, setidaknya dia akan merugi dengan 3 hal. Yang pertama, mereka tidak akan mendapatkan maqamam mahmuda, tidak akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, ya, sebagaimana Allah janjikan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kalau salat tahajud, Allah akan berikan kedudukan yang mulia, yang terpuji di sisi Allah. Kalau tidak tahajud, bahkan disebutkan oleh Nabi seperti bangkai malam harinya. Tidur malam, bangun langsung subuh, salat subuh saja, selesai. Walaupun ini juga keutamaan dia bisa salat subuh, tapi subuh itu bukan malam. Subuh itu datangnya fajar. Adapun malam sebelum datangnya fajar, disitulah ketika Allah turun ke langit dunia. Sedang apa kita? Apakah kita sedang tidur? Apakah kita sedang terlena? Maka di waktu malam, akhir-akhir malam, syaitan itu mengumpulkan daya, upaya, kekuatannya agar kita tidak bangun malam. Agar kita tidak bangun malam. Syaitan akan mengatakan, kamu ini capek, kamu ini lelah, udahlah capek, udah gak usah bangun. Mata kamu ngantuk, lelah. Itu syaitan. Ya, akhirnya kita menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginan kita banyak juga di waktu-waktu yang seharusnya kita bisa menggunakan waktu yang lebih baik. Kemudian yang kedua, dia tidak akan mendapatkan qaulan tsaqila, perkataan yang kuat. Ya, ketika memberikan nasihat kepada istrinya, ingat, ya, ketika kita memberikan nasihat, yang kita inginkan apa? Seseorang itu menjadi lebih baik atas nasihat kita. Ya. Apakah dia berubah atau tidak, dia menerima atau tidak, yaitu urusan lain. Ya, ketika kita memberikan nasihat dan ketika kita melihat keburukan yang terjadi, misalkan bukan di dalam rumah kita,
Seorang ulama salaf mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, kita sudah bahas kemarin atau belum ya? Kalau Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita pada hari ini orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini merupakan musibah. Sampai hari ini kita diperlihatkan oleh Allah orang yang berbuat maksiat dan berbuat dosa besar. Karena ketika kita melihat ada seorang mukmin yang berbuat dosa, ada 3 kemungkinan, ya, kata para ulama salaf. Yang pertama, kita terinspirasi dengan dosa yang sama. Ini berat. Kita melihat orang misalkan berbuat maksiat, zina, dia takrobuz zina, dia pacaran misalkan, ya, maka di taman kita mengatakan, wah, pacaran dia. Tapi ketika ada kesempatan, rupanya kalau pacaran itu enak di tempat itu. Terjadi inspirasi, ya. Begitu juga banyak orang-orang yang dia melihat ada orang yang korupsi, ada orang yang melakukan penggelapan, ada orang yang melakukan pinjaman online, ada orang yang berjudi online, ada orang yang main game HP. Karena tabiat manusia itu, ya, maka disebutkan oleh para ulama jangan terlalu banyak bergaul, karena tabiat itu kadang-kadang itu suka diikuti. Tabiat manusia. Betapa banyak wanita-wanita yang terfitnah pada hari ini ketika diperintahkan oleh suaminya banyak alasan ini dan ini, lalu memiliki berbagai macam alasan ini dan ini untuk menyelisihinya. Karena apa? Karena memang diperlihatkan di depan matanya di media sosial, para wanita itu bukan seperti itu layaknya pada hari ini, yang hanya nurut sama suami. Kalau dulu kan orang Jawa ada namanya apa? Kalau istri itu neraka apa? Suwargo apa? Surga manut, neraka katut, apa itu? Iya begitu, ya. Karena memang sabda Nabi SAW apa? Fa kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki. Bagaimana sikap seorang istri kepada suaminya, maka itu adalah surga dan neraka bagi istrinya. Ya, artinya terfitnah ketika kita melihat ada orang berbuat dosa, ya. Ibu-ibu ketika melihat ada perempuan pakai jilbabnya pendek, pakai begini, terus ya bukan hanya itu saja. Mungkin oh ya pakai minyak wangi, oh dia mungkin pakai make up, oh dia mungkin oh rupanya kalau pakai jilbab sambil pakai make up begitu bagus ya, ya. Oh jilbab yang model kayak begitu, muka saya jadi pantes lah dan sebagainya. Akhirnya apa? Terpancing, terinspirasi untuk melakukan dosa yang sama. Ya. Terpancing. Maka yang pertama, apabila kita diperlihatkan orang-orang yang berbuat dosa, ya, yang pertama, kemungkinan pertama kita akan terpancing atau terinspirasi melakukan dosa yang sama. Wal-iyazubillah. Dan yang kedua, kalau kita diperlihatkan dosa, orang-orang yang berbuat dosa, yang kedua, ya, adalah kita mengejeknya. Ada orang yang berbuat bid'ah, kita langsung mengejek dia. Ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, kita langsung mengejek dia, menertawakan dia. Padahal dia seorang mukmin. Yang kata Nabi SAW apa? Tidaklah seorang mukmin mengejek dosa saudaranya kecuali Allah tidak akan matikan dia kecuali dia melakukan dosa yang sama. Maka kalau ada orang yang melakukan perbuatan bid'ah, kita jangan tertawa. Ini sekarang orang yang melakukan bid'ah disebarkan di medsos, dibuat tertawa-tertawaan oleh para ikhwan. Buat apa? Ya. Bisa jadi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengejek, menghina. Ingat kata Nabi SAW, laisal mu'min bit-ta'an walal lu'an. Mukmin itu enggak ada orang yang suka melaknat, enggak ada orang yang suka berkata kotor. Ya. Walal bazi walal fahish. Seorang mukmin itu enggak ada melakukan ucapan-ucapan yang fahisyah. Kalau ada orang yang berbuat dosa, jangan pernah kita ejek. Kita berlindung kepada Allah, ya Allah, kenapa saudara kita berbuat dosa? Ya. Kenapa ditampakkan kepada saya saudara saya, kaum muslimin? Ingat kaum muslimin, Islam itu tidak berkelompok. Oh, kalau udah kelompok ini maka dia saudara saya. Kalau ngajinya bareng saudara saya. Enggak begitu. Fa inhum aqamus shalah, kalau mereka mendirikan salat, siapapun itu, fa ikhwanukum fiddin, saudara kita mereka. Yang harus kita selamatkan juga dari neraka. Kalau mereka melakukan bid'ah, melakukan perbuatan menyimpang, atau mereka berbuat maksiat, ada wanita yang berbuat maksiat kepada Allah, kita jangan malah mentertawakan, tapi kita berintrospeksi diri, meminta kepada Allah dihindarkan dari perbuatan maksiatnya. Ya.
maka bisa jadi kita mengejek dia. Akibat kita mengejek dia, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dia bisa bertaubat kepada Allah dan Allah uji engkau melakukan dosa dia. Bisa nggak begitu? Bisa. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menyampaikan betapa manusia itu ketika mereka masih hidup, disampaikan bahkan juga oleh Nabi SAW, jangan pernah kalian itu ta'ajub secara berlebihan kepada kebaikan seseorang ketika dia masih hidup. Misalkan ada ustadz, ada tokoh, ya, ada seseorang yang baiknya luar biasa, kalian ta'ajub. Ya, jangan terlalu ta'ajub dengan seseorang atas amalnya. Karena kenapa? Sampai engkau betul-betul melihat dia mati dalam keadaan seperti apa. Sampai betul-betul kita lihat dia mati dalam keadaan seperti apa. Karena hakikatnya tidak boleh kita melakukan ta'ajub secara berlebih-lebihan. Tidak boleh, biasa saja. Ya. Apabila dia berbuat baik, kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan kepada saya taufik untuk bisa berbuat baik seperti dia. Berikan kepada saya ilmu sebagaimana engkau berikan ilmu kepada Ustadz Firanda, Ustadz Abdul Hakim, ya, Ustadz Yazid rahimahullah. Berikan saya ilmu seperti mereka. Ya. Mereka bisa beramal, ya Allah, berikan kepada saya amalan seperti amalan mereka. Dan seperti itu. Enggak usah berlebih-lebihan. Ya. Kalau berlebih-lebihan, rupanya bagaimana mereka mati? Kita tidak tahu. Karena manusia selama hidup dia bisa beriman, bisa juga kafir. Tapi kalau mengejek, ini bisa dia jatuh, sebagaimana hadis disebutkan, dia bisa jatuh ke dalam dosa yang sama. Ya. Kemudian yang terakhir, ini yang paling berat, yaitu adalah apabila kita melihat dosa orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan membuat kita menjadi ingat dengan dosa orang tersebut dan kita lupa dengan dosa kita. Ya. Kita kalau melihat dosa orang lain, kita lupa sama dosa kita. Ya. Bapak-bapak, meninggalkan zikir pagi petang. Zikir pagi petang hukumnya wajib. Ketika Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah hafizahullah taala, beliau bertanya kepada muridnya. Ya, pada saat mulazamah, beliau mengatakan, "Apa hukum zikir pagi dan petang?" Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan lazim, ada yang mengatakan sunnah, mustahab dan sebagainya, sunnah muakkad. Ya, maka ketika ada yang mengatakan wajib, ya kenapa wajib? Ya karena memang kita harus menghindari godaan syaitan dan lain sebagainya. Maka Syekh Al-Utsaimin mengatakan, ya, zikir pagi dan petang itu hukumnya wajib karena semua orang bisa melakukannya. Ya, semua orang bisa melakukannya. Hanya saja kenapa mereka tidak beda dengan haji? Kalau haji, ya, kalau haji bagi yang mampu, ya. Adapun mengenai masalah zikir pagi petang adalah sesuatu yang mudah dan tidak harus komplit. Misalkan kita punya zikir pagi petang, ya, Ustadz Yazid, ya, rahimahullahu taala, ya, itu kalau kita baca semua, itu kira-kira 20 menit, 18 menit, 15 menit, itu sampai istighfar dan subhanallah bihamdi 100 kali. Ya. Tapi kita zikir-zikir inti saja tidak jadi masalah. Ya, yang terpenting apa? Kita berzikir pagi dan petang, jangan pernah kita tinggalkan. Karena siapa yang meninggalkan zikir pagi dan petang, layaknya dia sedang melawan syaitan, masuk ke dalam pertempuran, tapi dia tidak membawa senjata sama sekali. Ya, maka ketiga ini kita harus berhati-hati apakah kita bisa melakukan dosa seperti dia terinspirasi atau kita mengejek dia, akhirnya kita diuji oleh Allah dengan dosa yang sama dan kemudian kita ingat dengan dosanya tapi kita lupa dengan dosa kita sendiri. Taib. Maka seorang mukmin dia condong kepada kebenaran, maka inilah jiwa-jiwa yang hanif, dia condong kepada kebenaran. Kemudian yang kedua adalah mengikuti jalan salafus salih saja. Ya. Jiwa-jiwa yang hanif karena dia condong kepada kebenaran, maka dalam beramal, dalam bermanhaj, beragama. Jadi manhaj itu adalah cara beragama. Ya. Maka bagaimana para sahabat bermanhaj terhadap ayat Allah, maka begitulah kita harus melakukannya. Karena kalau hanya sekedar Al-Quran dan As-Sunnah tetapi mereka tidak bermanhaj salaf, maka mereka akan menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah dengan manhajnya mereka. Ada yang disebut dengan, kalau anama manhajnya namanya manhaj Qur'aniyah. Ya. Saya pernah dimaki-maki sama orang,
Kenapa sih nyebutin manhaj salaf? Manhaj salaf itu kan juga manusia biasa yang belum tentu masuk surga. Allahul musta'an. Dia tidak faham. Ya, para sahabat Nabi dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Terus kita masih mengatakan sahabat belum tentu masuk ke dalam surga. Ya. Ini kan aneh ya, pemikiran yang keliru, menyimpang. Maka kata dia, kalau kami manhajnya manhaj Qur'ani katanya. Karena kenapa? Kita mengembalikan Quran kepada Quran. Jadi ketika mentafsirkan Quran dengan Quran yang lainnya, ketika dia tidak menemukan tafsir Quran dengan Quran yang lainnya, baru dia pakai hadis katanya. Ya. Nah, ini udah repot ini orang yang kayak begini, ya. Gerakan-gerakan sholat nggak tahu dia. Cara wudhu dia juga nggak tahu nantinya. Ya. Timbangan-timbangan zakat juga dia tidak faham nanti. Ya, taib. Ini rata-rata orang-orang yang ingkarul hadis, ingkarul sunnah. Mengikuti jalan salafus salih ini adalah kewajiban buat kita semua. Dan jiwa-jiwa yang hanif, dia akan senantiasa mengikuti orang-orang yang jiwanya itu lurus, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Lihat para sahabat Nabi. Mereka tidak pernah sibuk kecuali untuk perkara-perkara akhirat. Kemudian yang ketiga, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diputuskan oleh Allah dan hukumnya. Berserah diri kepada Allah dalam qada dan qadar, dan berserah diri kepada Allah dalam masalah hukum syariat, hukum wanita, hukum laki-laki. Nah, itu harus berserah diri sama Allah, mengikuti, tunduk patuh, wa yusallimu taslima. Ya, Islam. Ya, nah itu harus benar. Bukan hanya berserah diri kepada Allah dalam hukum-hukumnya, tapi tidak dalam qada dan qadarnya. Karena dalam masalah takdir, seseorang itu harus melakukan tahapan dengan 4 tahapan. Yang pertama adalah ilmu Rabbi Subhana dalam masalah beriman kepada takdir, yaitu adalah ilmu Allah sebelum semuanya terjadi. Dan yang kedua, ya, ditulis, ya, katabahu, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala oleh qalam sebelum semuanya terjadi. Yang pertama ilmu. Setelah ilmu ditulis. Setelah ditulis dikehendaki. Namanya iradatullah. Dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikehendaki orang untuk melakukan hal tersebut sampai terjadi sebuah amalan, sebuah perilaku, sebuah perbuatan, maka diciptakannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menciptakan amalan kita. Maka ahlu sunnah meyakini bahwa seluruh perbuatan manusia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, apakah itu takdir yang baik atau takdir yang buruk, ataukah itu iradah syar'iyyah, yaitu kehendak Allah yang syar'i yang dicintai oleh Allah, atau iradah qadriyah, atau kehendak Allah yang kauniyah yang sifatnya secara umum. Ya, jadi perbedaannya hanya begitu saja. Kalau iradah kauniyah, orang itu bisa minum. Ditakdirkan oleh Allah dia untuk apa? Minum. Kalau iradah syar'iyah, dia ditakdirkan oleh Allah untuk minum dan ditakdirkan minum dengan mengucapkan bismillah. Nah, itu begitu. Sama-sama masuk ke dalam hotel, tapi yang satu berzina, yang satu sudah menikah. Perilakunya sama, perbuatannya sama, tapi yang satu berzina, yang satu sudah menikah. Jadi yang satu adalah iradah qadriyah yang secara umum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia, adapun kepada orang-orang yang beriman yang diberikan taufik oleh Allah, ditetapkan kepada dirinya iradah syar'iyyah. Ya. Yaitu ketetapan kehendak Allah yang baik buat dia. Ya, sama-sama minum, sama-sama duduk. Ya, duduk di majelis ini kan beda-beda. Ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Capeknya, lelahnya sama. Tapi ada yang mendapatkan pahala, ada juga yang tidak mendapatkan pahala. Tapi kita berharap kepada Allah, kita ikhlas. Ya, karena tidak ada yang paling berat bagi kita kecuali menanamkan keikhlasan dalam diri kita. Karena kita hidup bersosial dengan manusia. Jadi keikhlasan ini kadang-kadang itu suka hilang begitu saja. Karena persaingan. Begitu di grup WA, oh anak ini hafalannya sudah begini, wah anak saya harus masa anak saya
nggak lewat. Begitu acara market day langsung, harus tampilannya dilihat lebih bagus dari yang lain. Ketika mau melakukan kebaikan, harus begini, bajunya dan lain sebagainya. Allahul musta'an. Ya, kita kadang-kadang seperti itu. Persaingan kepada dunia menyebabkan hilangnya apa? Keikhlasan kita. Ya. Seperti itu. Kadang-kadang ini sangat berbahaya. Kadang-kadang juga kepicu seseorang itu untuk mengeluarkan amalnya melalui lisannya. Siapa yang beramal secara sembunyi kemudian dia keluarkan dengan lisannya karena dipicu oleh manusia, ini sangat berbahaya. Bisa hilang itu amalnya. Dia sudah sholat malam, begitu pagi-paginya teman-temannya ngomong, ente gimana ente nggak pernah sholat malam ya, terpicu dia. Akhirnya dia ngomong, kata siapa? Ani 20 tahun nggak pernah ninggalin. Allahu Akbar. Jadi nggak usah. Makanya kita jangan pernah debat. Ya, apalagi dengan orang-orang yang sudah terperangkap dengan dunia bid'ah. Bid'ah pemahaman khawarij, harokiyin, hizbiyin. Mereka tuh kalau ngomong, apa peduli ente sama Palestina? Masa kita harus ngomongin? Ente nggak tahu ane doain. Ente nggak tahu ane udah infak. Ya. Sampai dikatakan mana Salafi nggak ada kepeduliannya dengan Gaza. Apakah harus kita lalu ditunjukin, nih lihat nih Roja, nih lihat nih ini? Kan nggak mungkin. Makanya jangan pernah terpicu kita untuk menampakkan amal kita gara-gara apa? Lisan manusia. Biarin aja cara ngomong yang lain, ya. Nah, ini bahaya memang. Kita kalau sudah bergaul itu berbahaya, ya. Kemudian yang jadi diciptakan oleh Allah dalam masalah takdir. Jadi ada iradah qadariyah, ada iradah syar'i, atau iradah kauniyah, ada iradah qadri syar'iyah, yang syar'i. Ya. Ada yang dicintai oleh Allah, ada juga yang dibenci oleh Allah. Tidak semua takdir dan kehendak Allah, dan tidak semua yang diciptakan oleh Allah mencintainya. Ini jangan salah. Karena orang-orang yang terperangkap dengan Mu'tazilah dalam masalah takdir, mereka apalagi sampai kepada Jabariyah. Ya. Nah, ini sudah sangat berbahaya. Qadariyah berbahaya, Jabariyah juga berbahaya. Allah Subhanahu wa taala itu kalau mentakdirkan manusia itu sesuai dengan amalan manusia. Ya. Ya, itu langsung ditetapkan bahwa takdir Allah itu sesuai dengan amalan manusia, ya. Nah, tidak benar yang demikian. Tetapi Allah menciptakan manusia bisa melakukan itu sampai kepada perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia, sampai perbuatan jahat, mencuri, merampas dan sebagainya. Allah kehendaki dia untuk bisa melakukan hal itu. Dan Allah ciptakan amalnya, tetapi Allah tidak mencintainya. Ya. Sama-sama bangun malam, yang satu merampok, yang satu salat malam. Bedanya itu doang. Sama-sama bangun malam. Diciptakan oleh Allah. Ya, karena kalau Allah yang tidak menciptakan amalan manusia, berarti manusia bisa menciptakan amalan untuk dirinya sendiri. Nah, ini jadi masalah lagi. Kita makhluk yang diciptakan, sampai amalan kita pun diciptakan. Adapun mengenai masalah amalan, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati kita dan kepada semangat kita, dan itulah nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya. Dan gak boleh juga seseorang misalkan, sudahlah amalan kita mah diciptakan oleh Allah, ya. Tapi kan kita punya apa? Punya keinginan melakukan daripada hati kita, ya. Semuanya dari keinginan. Taib. Kemudian yang keempat, ini ada pembahasan lain ya. Kalau masalah takdir itu harus rinci, ya. Nggak bisa nggak rinci. Kalau nggak rinci nanti bahaya. Yang keempat, yaitu sabar dan penuh keyakinan di atas al-haq. Sabar dan penuh keyakinan di atas al-haq. Orang yang menempuh jalan kebenaran harus sabar. Kata Nabi SAW, kal qalbi itu alal jamr. Seperti orang memegang bara api di tangan. Berat. Tapi harus dipegang. Ya. Dan kebenaran, musuh kebenaran, sudah jelas adalah kebatilan. Tetapi yang paling berat daripada musuh kebenaran adalah syubhat. Ya. Wa bainahuma umuru mushtabihat. Di antara keduanya, yang halal dengan yang haram, ada perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsiran minan nas. Rasulullah mengatakan, banyak yang enggak tahu itu. Banyak yang enggak tahu masalah-masalah syubhat ini. Ya.
Apalagi syubhat dalam masalah agama. Kalau ini syubhat dalam masalah halal dan haram. Tapi bagi orang mukmin seharusnya tidak ada yang syubhat. Ya. Karena siapa orang yang jatuh kepada yang syubhat, ya. Karena masalah syubhat ini ya, sesuatu yang tidak jelas, tidak dijelaskan keharamannya, tidak dijelaskan pula tentang kehalalannya. Walaupun kalau dibahas secara fikih, ya, oleh para ahli fikih, maka akan diketemukan bahwa ini haram, bahwa ini apa? Halal. Tapi kalau bagi awam dikatakan kepada mereka, ya udah syubhat lah. Contoh misalkan rokok, ada yang mengatakan rokok itu apa? Syubhat. Udah syubhat lah ini mah, ya. Ya. Tapi kata Nabi SAW apa? Faman ittaqa syubhat. Siapa orang yang bertakwa meninggalkan yang syubhat, ya, faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Dia sudah menyelamatkan urusan agamanya dan urusan kehidupannya. Ini kalau betul misalkan itu syubhat, berarti kalau dia meninggalkan syubhat, berarti apa? Dia sudah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan hidupnya. Tapi kata Nabi, wa man waqa'a fi syubhat, tapi siapa yang masih jatuh kepada yang syubhat, senang dengan yang syubhat, kalau betul dianggap sebagai syubhat, waqa'a fil haram, dia akan jatuh kepada yang haram. Ya, seperti karra'i yar'a haulal him, seperti pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya di tengah di perbatasan kebun orang lain. Maka kambing itu yang begitu banyak tiba-tiba makan rumput orang lain sebelahnya. Dimakan totonya. Ya, itu nyerempet-nyerempet nampaknya. Tapi hukum yang paling benar terhadap rokok hukumnya adalah haram sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Jadi nggak ada lagi pembahasan. Bagi para thalibul ilmi membahas lagi masalah rokok ini masalah yang masih khilaf di kalangan para ulama. Ulama mana? Ya. Ulama mana? Itu aja pertanyaannya. Ulama mana? Ya. Masalah rokok ini haram. Ya, masalah rokok ini haram sesuai dengan dalil-dalil. Baik. Kemudian yang kelima. Jadi setelah dia sabar, penuh keyakinan, jiwa yang hanif, tidak ingin menunjukkan amal. Jiwa yang hanif adalah jiwa yang tidak mau menunjukkan amalnya. Maka cara terbaik bagi kita, setiap mukmin harus memiliki amalan yang tersembunyi hanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan amalan yang tersembunyi paling banyak, ya, kesempatan itu adalah kepada para wanita. Bayangkan kalau wanita sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi tidak lebih baik daripada sholat mereka di rumah. Ya, di ruang tamunya, di teras rumahnya itu tidak lebih baik daripada sholat di ruang tamunya. Di ruang tamunya, di kamarnya tidak lebih baik di ruang tamunya tidak lebih baik daripada sholat di kamarnya. Semakin tersembunyi bagi seorang wanita sholat, maka semakin dekat dengan Robnya. Ya. Bahkan seorang wanita, kata Nabi SAW, wa sholatuhum fi baitiha, wa sholatnya di rumahnya, wa sholatiha fi baitiha, sholatnya di rumahnya itu lebih utama daripada sholatnya bersamaku di masjidku. Di masjid apa berarti? Nabawi. Ini menunjukkan wanita itu banyak amalan-amalan yang tersembunyi. Amalan berbakti dia kepada suaminya, taat dia kepada suaminya, berhias untuk suaminya. Tapi wanita sekarang berhias kalau buat suami dia lagi. Ya. Harusnya berhias, seorang wanita berhias di depan suaminya karena Allah. Allah melihat dia. Allah mencatat amalnya. Allah meninggikan derajat dengan perbuatan tersebut. Dan dia gunakan ini keutamaan bagi dirinya, enggak ada orang lain yang melihat kecuali hanya suaminya. Lihat, wanita tampil indah, cantik. Hanya suaminya yang tahu bahwa dia itu memiliki kecantikan yang luar biasa. Hanya suaminya yang tahu. Ini amalan yang tersembunyi. Dia keluarkan tutur kata yang baik kepada suaminya, bukan hanya kepada orang. Kalau sama orang dia ucapkan yang baik sama orang. Afwan ya, jazakillah khair, barakallahu fiik, sama temannya. Tapi bagaimana dengan suaminya? Ya, apakah dia bisa mengucapkan kalimat yang baik atau tidak?
Maka amalan tersembunyi itu banyak dilakukan oleh para wanita. Dia mengurus anaknya, dia membersihkan kotoran, dia masak. Nggak ada yang masak dilihat. Walaupun wanita sekarang masak juga dibikin vlog, ya, masak dibikin vlog ya. Kalau memang hanya sekedar masakan yang dilihat nggak apa-apa, itu mungkin dia konten kreator, ya. Tapi sekarang masak aja dibikin vlog, dilihat. Terus dia sudah masak enak buat suaminya, terus sama anaknya senang. Akhirnya diupload di media sosial, bukan gambarnya, hanya sekedar sedikit menampakkan amalnya. Alhamdulillah hari ini bahagia banget, sudah masakin masakan yang enak buat suami juga senyum, semuanya disebutkan, ya. Karena memang dipicu untuk menampakkan amal. Orang-orang yang memiliki jiwa yang hanif, dia tidak mau menampakkan amalnya. Bahkan Ibnu Daqiq Al-Id, beliau mengatakan, aku tidak mau, ya, sholat malam kemudian di pagi harinya aku ujub. Apalagi ada orang yang sholat malam, karena dia lelah sholat malam, kemudian begitu ketemu sama temennya, dia lemes-lemesin. Ente lemes banget. Iya. Kenapa ente lemes? 1 juz 1 rakaat semalam. Luar biasa. Ya, 1 juz ya. Itu tangan ente kenapa? Kayaknya kok lemes banget. Begini semalam nih. Masya Allah, luar biasa. Ditampakkan amalnya, ya, ditampakkan. Dia jarang-jarang hadir ke kajian, ya. Ustadz-ustadz yang kibar, begitu dia hadir, wah, foto dulu, cerita, ya. Upload kemana? Kemana uploadnya? Ya ke medsos, ya. Wah, lagi kajian ini, langsung Ustadz Abdul Hakim, masya Allah, ya. Kalau kajian tuh enak begini, langsung di depan panggungnya. Oh, masya Allah, biar biasa dilihat. Walaupun itu dilihat sama manusia, karena manusia tidak ada yang tahu siapa dia di situ, ya, nggak ada yang tahu siapa dia. Bahkan ketika hadir ke kajian pun banyak dilakukan ma'bad al-juhani itu. Maksud Abdul Hakim tuh marah, jangan bikin ma'bad, pulang dari kajian udah pulang langsung, nggak usah bikin kelompok-kelompok kecil begitu, ya. Ya. Lahirnya qadariyah, ya. Nah itu, jadi memang kita harus, ya, jangan berkelompok-kelompok. Ya, ini mau kajian, ente ikut nggak, hadir nggak? Enggak. Ente nggak hadir, mau udahlah, ini nggak usah deh. Ini mental hizbi. Kajian aja berangkat. Jangan orang nggak kajian, dia nggak jadi kajian. Begitu orang kajian, lihat ada temen, oh ada janjian nih, semangat kajian karena janjian. Ya nggak apa-apa di awal-awal, nggak jadi masalah, ya. Ya. Nanti begitu hadir kajian, ketemu sama teman, begitu dengerin, berusahalah untuk ikhlas. Ya nggak apa-apa, ya. Mau karena teman, mau karena apa, hadir ke kajian nggak apa-apa. Sama seperti sholat berjamaah, mau karena ria, mau karena syirik, pokoknya silahkan aja, nggak apa-apa. Yang penting begitu sampai masjid, perbaiki apa? Perbaiki niat. Jangan sampai gara-gara, aduh, aneh takut ria nih. Jadi aneh sekarang sholat udah hampir 10 tahun nggak di masjid, takut ria. Jangan sampai perempuan, aneh takut dibilang wanita yang menjaga diri, jadi aneh nggak pakai jilbab dulu nih. Allahu Akbar, ya. Taib. Tidak ingin menunjukkan amal. Yang keenam, hatinya tertuju hanya kepada Allah semata. Hatinya hanya tertuju kepada Allah. Yang dimaksud hatinya tertuju kepada Allah dengan beberapa hal. Yang pertama, hatinya hanya untuk Allah, ya, dan hanya untuk apa yang Allah ridhoi. Kemudian yang kedua, hatinya kalaupun dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu, ya. Dan yang ketiga, hati untuk Allah itu maksudnya adalah ketika dia membenci sesuatu, menghindari sesuatu, ya, dia lakukan semuanya benar-benar ini untuk Allah, untuk Allah semuanya, ya, untuk Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam masalah cinta, ya, cintanya untuk Allah, hatinya buat Allah saja, bukan buat yang lain, ya. Dan kemudian diantaranya adalah hati buat Allah adalah dia lebih memikirkan keadaan dirinya, ya, dia lebih memikirkan keadaan dirinya. Kemudian yang ketujuh, jiwa yang hanif, mereka tidak suka dengan tasyabbuh,
Tasyabuh itu ikut-ikutan, ya. Seperti contoh misalkan, ya. Nabi SAW beliau bersabda, sinfani min ahlin nar, ada dua golongan ahli neraka. Lam arahuma, aku nggak pernah ngelihat keduanya. Artinya zaman Nabi nggak ada nih, model kayak begini nggak ada di zaman Nabi. Ya, tapi rupanya ada setelah Nabi SAW. Di antaranya wanisaun kasiyatun, ariyatun, mumilatun, mailat, ru'usahunna ka'asnimatil buhti mailah. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang, pakainya tipis, pakainya ketat. Ditampakkan kecantikan, berpakaian itu harus menutupi kecantikan, tapi malah ditampakkan kecantikannya. Tubuhnya, apanya diperlihatkan kepada manusia walaupun tertutup. Ya. Karena kalau dia buka, manusia enggak penasaran. Apalagi laki-laki, karena dia tutup tapi ketat. Tapi tipis, terbayang. Ya. Manusia jadi apa? Penasaran. Ya. Kalau bahasa orang semakin menggoda. Ya. Berpakaian tetapi makanya dulu Asma binti Abu Bakar, dia udah tua, umurnya udah 80 lebih. Dia diberikan kain oleh anaknya. Begitu dia pegang kain, saya pernah menyampaikan di sini ya. Dipegang sama dia. Oh, tipis. Suruh bawa pulang lagi, jangan, tipis. Ya. Pakaian yang seperti ini hanya dipakai oleh ahli nar. Ya. Makanya ibu-ibu kalau beli bahan, pegang dulu bahannya. Beli jilbab, pegang dulu apa? Bahannya. Tipis boleh, tapi menerawang enggak dia? Karena ada jilbab yang tipis tapi tidak menerawang. Tapi kalau tebal menerawang kayaknya jarang juga. Ya mungkin pakai karung goni dia. Kalau karung goni tebal tapi ya. Ini juga para suami harus tahu kalau istri beli jilbab, istri kalau beli jilbab izin sama suami. Yang ini boleh nggak kalau jilbab begini? Suami filter. Harus tahu, ini oh iya boleh, ini boleh. Jangan dikit-dikit udah boleh aja. Udah terserah kamu lah, bebas. Jadilah independent woman. Allahu Akbar. Wanita dianggap bebas, disuruh bebas, bebas dia. Ya, suruh bebas dia akan bebas. Karena wanita yang tidak akan menjadi pengikut Dajjal ketika Dajjal datang, kata Nabi, ada 5 kan ya? Yaitu istri yang diikat oleh suaminya, anak perempuan yang diikat oleh bapaknya, bibi yang diikat oleh keponakannya, ibu yang diikat oleh anaknya, dan nenek yang diikat oleh cucunya. Diikat dia di mana? Di tiang. Dia ikat di tiang. Ya. Ketika Dajjal datang, pengikut terbesar adalah Yahudi dan wanita. Karena Dajjal itu datang di kota-kota besar. Nah, kita nggak usah bicara tentang Dajjal ya. Tapi kalau kata Nabi SAW, ketika kamu mendengar Dajjal, nggak usah penasaran. Pergi langsung ke gunung-gunung. Ya, cari tempat di gunung. Kenapa? Kamu pasti akan selamat. Jadi kalau Dajjal datang langsung hiking ke gunung gede kemana gitu. Tapi masalahnya Dajjal datang ketika sudah terjadi apa? Kekacauan paceklik yang luar biasa. Ya, Dajjal datang itu ketika sudah paceklik, manusia kekacauan dan rusak. Ya, jadi wajar begitu datang ya pasti banyak pengikutnya. Ya. Tidak tasyabuh, tidak ikut-ikutan. Kalau ini adalah merupakan kebiasaan orang jahil, orang kafir, jangan diikuti. Orang kafir biasa kalau merayakan sesuatu pakai balon-balon, ada warna begini, ada balon love, ada begini warna-warni, udah nggak usah ikut-ikutan. Kalau orang kafir begini pernak-pernik begini, nggak usah. Ya, jangan kalian tergoda dengan gaya kehidupan orang-orang kafir yang ada di muka bumi, nggak usah tergoda. Ya, kalau orang kafir dia seperti kita harus jangan mengikuti mereka. Kalau mereka mencukur jenggot, kita memanjangkan jenggot. Kalau mereka menjulurkan kain di bawah mata kaki, kalau kita di atas mata kaki bagi laki-laki. Adapun bagi para wanita, dia harus menurunkannya di bawah mata kaki. Kalau bisa nyengser. Gamis wanita kalau bisa apa? Nyengser. Kata Aisyah, ya Rasulullah bagaimana nanti kotor dong kalau begitu. Kata Rasulullah, tanah yang najis ya nanti dibersihkan oleh tanah yang suci. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa seperti itu, ya. Jadi wanita itu semakin panjang semakin bagus. Tapi kalau wanita sekarang semakin pendek semakin semakin bagus, ya. Semakin pendek semakin bagus. Ingat, kadarnya begini, kaidahnya bagi para ibu-ibu sekalian, para ummahat, ya. Kadarnya begini. Pakaian kita yang kita pakai tidak menjadi perhatian bagi lawan jenis itu.
dicintai oleh Allah dan tidak menjadi perhatian bagi lawan jenis. Ini jangan mentang-mentang udah pakai niqab, pakai cadar dan lain sebagainya, atau pakai jilbab yang panjang, seakan-akan bebas dia hidupnya. Nongkrongnya di kafe, nongkrongnya di pinggir jalan. Yang penting kan saya udah berniqab, udah selesai. Yang penting nggak nampakin ke orang. Justru yang namanya niqab itu adalah sebagai sarana wanita menunjukkan betapa dia memiliki sifat malu yang besar. Kalau bisa dia nggak pakai niqab, kalau bisa dia nggak pakai jilbab. Berarti dia ada di mana? Di rumah. Kan begitu harusnya. Kalau terpaksa dia keluar, maka dia gunakan hijab. Kan wanita sebenarnya keluar rumah itu harus terpaksa ngikutin suaminya, terpaksa di sini bukan makna terpaksa banget gitu. Tapi maksudnya dia terpaksa, ini bukan amalan wanita. Di luar rumah itu bukan amalan wanita. Ya. Karena kalau dia keluar, nanti akan ada laki-laki yang melihat dia. Kalau melihat dia akan terfitnah. Terfitnah dia akan menjadi dosa. Ya. Makanya dasarnya kalau dia keluar, ya pastikan dia terjaga hijab dengan sebaik-baiknya dan tidak tasyabuh. Banyak tasyabuh yang dilakukan bahkan oleh sekolah-sekolah sunnah pada hari ini, banyak yang mengikuti gaya-gaya kehidupan orang-orang kafir. Ya, nauzubillah. Ketika wisuda dan lain sebagainya, para ibu-ibu pada foto-foto naik ke atas panggung, bapak-bapak juga naik ke atas panggung. Ini kebiasaan tasyabuh orang-orang kufar. Yang kedelapan, mereka tidak sibuk dengan aib orang lain dan sibuk dengan aib sendiri. Mereka tidak sibuk dengan aib orang lain dan sibuk dengan aibnya sendiri. Kemudian yang kesembilan, tidak senang jika waktunya terbuang sia-sia. Dia nggak senang kalau waktunya terbuang sia-sia. Maka dia gunakan waktunya untuk beramal. Kalaupun dia istirahat, dia gunakan istirahatnya untuk mempersiapkan amal. Ya, jangan bangun tidur lagi. Itu biasanya bulan apa tuh? Bulan Ramadan. Bangun tidur lagi dan terus ya. Kalau memang tidur nggak apa-apa, silahkan saja. Ya. Tapi jangan banyak tidur. Ya, Al-Imam Badruddin Ibnu Jamaah dalam kitab Tazkiratus Sami fi Adabil Alim wal Muta'alim, ya, beliau mengatakan bahwa banyak tidur itu akan membuat otak kita menjadi berat. Dan juga jangan banyak bergaul. Ya, beliau mengatakan jangan banyak bergaul, khususnya orang yang senang main, maka jangan banyak bergaul. Karena pergaulan itu kita akan mengikuti tabiat manusia. Kita bergaul sama orang yang suka main sepeda, ya kita jadi pemain sepeda terus. Kita bergaul sama orang yang malam-malam olahraga main badminton, ya kita akan terus begitu. Walaupun boleh. Ini saya bukan berarti boleh ya. Tapi maksudnya secara berlebihan. Kalau kita main sepeda main aja, badminton main. Tapi jangan punya grup A, grup B, grup C. Semua gor dia punya grupnya, grup gor A, grup gor B, grup ini. Oh udah capek dia. Akhirnya hidupnya dengan apa? Dengan hal yang seperti itu, ya. Dia gunakan waktunya. Kalau dia main, ya main dia sesuai dengan kadarnya untuk badannya sehat, ya, biar jantungnya juga sehat. Jangan orang mukmin nggak pernah olahraga. Orang mukmin itu juga olahraga. Rasulullah kalau jalan itu seperti di turunan, ya. Rasulullah kalau jalan seperti jalan menurun, dia cepet set Rasulullah. Nah kalau sekarang tuh jalan begini, lihat-lihat, ya. Ya, cepat Rasulullah, ya. Kemudian, ya, jadi waktunya jangan terbuang sia-sia. Kemudian yang ke-10, mereka sangat benci dengan penyimpangan. Nah, ini penyimpangan yang terjadi dalam firqah, sangat benci. Ya, benci dengan penyimpangan Khawarij, ya, Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, ya, Harakiyin, Hizbiyin, ya. Kalau bisa, jadi begini. Perbedaan kita bergaul dengan orang kafir, ya, dan bergaul kita dengan orang umum, dan bergaul kita dengan orang yang membawa syubhat. Kalau bergaul dengan orang yang membawa syubhat sudah jelas nggak boleh, ya. Misalkan kita bergaul dengan orang-orang Mu'tazilah, udah nggak usah, ya. Kita bergaul dengan orang-orang Harakiyin, Hizbiyin, harokah nggak usah.
Karena kenapa? Kita terbawa nanti dengan sifat mereka. Mereka menghina pemerintah, kita ikut menghina. Oh, bawang mahal nih, pemerintah gimana nih, Prabowo nih, nggak amanah kayaknya. Mulai lisan kita keluar, ya, mulai. Padahal bukan ahlu sunnah kalau dia menghina pemerintah, membongkar aib pemerintah. Bukan ahlu sunnah yang demikian. Itu dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah. Ya, wah kalau kayak begitu mau zolim, kalau zolim udah biar aja, biar hancur deh. Akhirnya ini kebiasaan orang-orang harokiyin yang mereka manhajnya tidak berdiri di atas ilmu, dan mereka tidak peduli dengan ilmu. Yang mereka pedulikan, kelompok mereka besar, mereka bisa turun ke jalanan, bisa bawa bendera, bisa jualan syal dan lain sebagainya. Begitu, keluar, turun. Ya, kenapa harus turun? Membela Palestina nggak perlu turun. Ya, membela Palestina nggak perlu turun. Besar, mereka juga ngomong doanya kaum muslimin. Ya, yang namanya doa bukan terang-terangan. Ini doa terang-terangan. Di videoin, ya Allah kuatkanlah Palestina, ya Allah, ya sambil begini, ya Allah kuatkanlah Palestina. Ini apa? Ya, ini doa sama siapa? Kalau doa sama Allah sembunyi. Ya, jangan malah ditampakin lagi doa, ditampakin. Ya, apalagi pembelaannya ditampakkan. Pembelaan kita betul besar kepada bukan hanya Palestina, kepada ahlu sunnah di seluruh dunia. Ya, taib. Jadi memang kita sangat benci dengan penyimpangan. Udah, kalau kita punya teman-teman yang menyimpang ya kita hindari. Apalagi kalau syubhat. Tapi kalau umum nggak apa-apa. Main badminton dengan ini nggak apa-apa. Main badminton, jualan sama mereka nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ngobrol perihal agama, mendingan jauhin. Kalau ngobrol-ngobrol, main sepeda ya nggak apa-apa. Ya, sepeda, naik motor, touring, ya. Ya, kalau saya kebetulan demennya touring di biker muslim, kadang di muslim biker ya, jadi demen ya. Kajian di mana saya di Tegal, sekali-kali naik motor gitu ya. Seperti itu. Ya, walaupun ya jangan juga kita terlalu berlebih-lebihan. Naik motor sampai ke Aceh mau ngapain? Kecuali kalau memang udah ada jalur silaturahminya. Ya, walaupun saya pernah, tapi udah ada jalur silaturahmi. Ke sini, mau ke Buya ini, mau ke Ustadz ini, nanti ada begitu. Ya, jangan sampai menghabiskan uang hanya untuk hal-hal yang tidak nanti sampai sono titik nol foto disebarin. Woi, sudah nyampe titik nol. Ya, jangan kan sampai titik nol, sampai titik berwarna hitam saja masih dipoto-fotoin sama orang. Apa itu? Ka'bah ya. Titik dia sampai di sana foto-fotoin. Kayaknya nggak seneng gitu kalau umroh orang tuh nggak ada yang tahu gitu. Kayaknya, aduh. Namanya umroh itu orang harus tahu lah, minimal kita ngasih kata-kata indah lah pakai apa gitu ya. Allahul musta'an ya. Dan kemudian ya yang terakhir adalah pembahasan kita pada hari ini saja ya. Menjaga diri di tengah banyaknya kerusakan. Ya, menjaga diri di tengah banyaknya kerusakan. Ya, di antaranya dia tidak tamak kepada dunia ya. Dan tidak taklid, ikut-ikutan. Jiwa yang hanif tidak ikut-ikutan, ya. Ya. Dan dia mau menerima nasihat dengan sebaik-baiknya. Dia menerima nasihat, ya. Setiap orang yang memberikan nasihat dia terima nasihatnya dengan sebaik-baiknya. Taib, inilah muhadharah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ana sendiri, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa beramal ya, dengan amalan yang dengannya kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Fadhal. Kalau tidak ada kita cukupkan saja ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dan memberikan kepada kita jiwa-jiwa yang hanif, yang bersih, jiwa-jiwa yang hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa-jiwa yang tidak pernah bosan kepada kebenaran, jiwa-jiwa yang tidak pernah merasa benar tapi dia berada di atas kebenaran, jiwa-jiwa yang tidak pernah merasa suci tetapi jiwa diakui kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa-jiwa yang tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jiwa-jiwa yang hanif, jiwa-jiwa yang lurus,
sebagaimana jiwanya orang-orang fakir yang sengsara hidupnya. Kita belajar dari mereka bagaimana mereka menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menolong umat ini, ya, yaitu dengan orang-orang yang lemah di antara kita, bi fuqaraihim, dengan salat mereka, dengan doa mereka. Maka kita bergaul bukan hanya dengan orang-orang kaya, tapi bergaullah dengan orang-orang fakir. Datanglah ke rumah mereka, selami kehidupan mereka, bagaimana mereka hidup dengan kefakirannya, ya. Dan tentunya orang-orang fakir yang beriman, ya, orang-orang fakir yang beriman. Semoga Allah memberikan kebaikan, ya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.